Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan menjelaskan yaitu materi tentang determinan matriks. Di mana pada video sebelumnya saya telah menjelaskan determinan matriks yang berukuran atau yang berordo 2x2, lalu determinan matriks berordo atau berukuran 3x3 dengan menggunakan metode Sarus. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan determinan matriks dengan metode ekspansi kofaktor. Adapun topik-topik yang akan saya jelaskan yaitu bagaimana cara menentukan determinan dari sebuah matriks dengan menggunakan determinan ekspansi kofaktor, yaitu yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dan bagaimana cara menentukan minor dari suatu matriks. Lalu di topik yang kedua, pengertian kofaktor dan bagaimana cara menentukan kofaktor dari suatu matriks. Lalu topik yang terakhir atau topik yang ketiga, bagaimana cara menentukan determinan dengan metode ekspansi kofaktor. Sebelum kita mencari nilai determinan dari suatu matriks persegi dengan metode ekspansi kofaktor, kita harus tahu dulu tentang pengertian minor dan bagaimana cara menentukan minor, pengertian kofaktor, dan bagaimana cara menentukan kofaktor dari sebuah matriks. Adapun pengertian dari minor dari suatu unsur adalah suatu determinan yang dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris dan kolom di mana unsur itu terletak. Nah, jadi pengertian dari minor dari suatu unsur dihasilkan setelah terjadi penghapusan baris dan kolom di mana unsur itu terletak. Nah, ini adalah pengertian dari minor dari suatu matriks. Untuk notasi dari minor dinotasikan dengan MIJ. MIJ artinya minor baris ke I dan kolom ke J. Di sini saya akan menjelaskan minor-minor dari matriks A dengan ordo atau berukuran 3x3. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan atau mencontohkan bagaimana cara menentukan minor dari elemen A11 dan nanti yang kedua minor dari elemen A21. Nah, ini adalah minor-minor yang akan saya jelaskan bagaimana cara menentukan dari minor elemen A11 dan minor dari elemen A21. Nah, jadi minor dari suatu unsur tadi didefinisikan suatu determinan yang dihasilkan terjadi penghapusan baris dan kolom di mana unsur itu terletak. Nah, jadi untuk elemen minor dari elemen A11 adalah A11 sama dengan minor 11 sama dengan minor 11 berarti menghapus baris pertama, ini baris pertama dan kolom pertama. Nah, jadi minor dari 11 adalah A22, A23, A32 dan A33. Nah, ini merupakan minor dari baris pertama kolom pertama. Nah, jadi M11 artinya menghapus baris pertama kolom pertama. Maka M11 sama dengan A22, A23, A32 dan A33. Nah, ini adalah minor dari elemen 11 atau baris pertama dan kolom pertama. Sedangkan untuk minor A21 berarti sama dengan M21 sama dengan menghapus baris kedua yang ini, lalu kolom pertama berarti ini. Maka untuk
M21 atau minor dari baris kedua kolom pertama, yaitu A12, A13, A32, dan A33. Nah, ini adalah minor untuk baris kedua kolom pertama dengan komponen A12, A13, A32, dan A33. Atau saya jelaskan untuk satu contoh minor dari elemen unsur untuk matriks A. Misalkan saya contohkan untuk contoh yang ketiga, untuk unsur A22. A22 berarti sama dengan M22 sama dengan menghapus baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom kedua, maka komponen minor baris kedua kolom kedua adalah A11, A13, A31, dan A33. Nah, ini adalah minor dari baris kedua kolom kedua. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kofaktor dari suatu matriks, di mana untuk pengertian dari kofaktor dari suatu unsur adalah minor unsur itu berikut dengan tandanya. Nah, jadi minor-minor yang sudah saya jelaskan tadi merupakan unsur dari kofaktor. Nah, untuk kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J dituliskan dengan rumus KIJ sama dengan negatif 1 pangkat I tambah J dikali MIJ. Nah, ini merupakan rumus untuk kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J. Nah, untuk contoh kofaktor dari elemen A23 berarti K23 atau kofaktor baris kedua kolom ketiga sama dengan negatif 1 pangkat 2 tambah 3 dikali M23 sama dengan negatif M23. Nah, kenapa dia negatif? Karena 2 tambah 3, 5, negatif 1 pangkat 5 kan sama dengan negatif 1. Nah, jadi negatif 1 dikali M23 sama dengan negatif M23. Nah, untuk penentuan tanda dari determinan berordo 3 kali 3, nah ini adalah tanda dari determinan berordo 3 kali 3 ketika dia pada baris pertama kolom pertama bertanda positif sampai dengan ketika pada baris ketiga kolom ketiga maka bertanda positif. Nah, ini merupakan tanda dari determinan berordo 3 kali 3. Lalu selanjutnya, menurut teorema Laplace bahwa determinan dari suatu matriks sama dengan jumlah perkalian elemen-elemen dari sembarang baris atau kolom dengan kofaktor-kofaktornya. Nah, ini adalah pengertian dari determinan menggunakan ekspansi kofaktor menurut teorema Laplace. Nah, untuk rumus dari determinan ekspansi pada baris, yaitu ini adalah rumusnya untuk penentuan determinan dengan ekspansi baris. Lalu untuk rumus penentuan dengan ekspansi kolom, nah ini adalah rumusnya. Selanjutnya, determinan dengan ekspansi kofaktor pada baris. Nah, di sini saya akan menjelaskan determinan dengan ekspansi kofaktor baris. Misalkan ada sebuah matriks A berordo 3 kali 3. Maka determinan matriks A dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama. Nah, ini adalah rumusnya untuk ekspansi kofaktor baris pertama. Nah, baris pertama kan unsurnya A11, A12, A13. Maka nanti determinan matriks dengan metode ekspansi kofaktor baris pertama A11 dikali kofaktor 11 ditambah A12 dikali kofaktor 12 ditambah A13 dikali kofaktor 13. Atau rumusnya nanti seperti ini untuk metode ekspansi kofaktor baris pertama. Lalu determinan matriks dengan
metode ekspansi kofaktor baris kedua. Nah, ini adalah rumusnya untuk ekspansi kofaktor baris kedua. Selanjutnya, determinan matriks A dengan ekspansi kofaktor baris ketiga. Nah, ini adalah rumus metode ekspansi kofaktor baris ketiga. Lalu determinan dengan ekspansi kofaktor pada kolom. Nah, misalkan ada sebuah matriks A berordo 3x3, maka determinan matriks A dengan kofaktor kolom pertama. Rumusnya adalah, nah ini adalah rumusnya untuk kofaktor kolom pertama. Yang kita gunakan itu nanti yang paling bawah ini ya, yang ini merupakan rumus untuk kofaktor kolom pertama. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, selanjutnya untuk determinan matriks A dengan kolom kedua. Nah, ini adalah rumus ekspansi kofaktor kolom kedua. Lalu determinan matriks A dengan ekspansi kofaktor kolom ketiga. Nah, ini adalah rumus dari kofaktor kolom ketiga. Jadi, pada saat kita nanti mengerjakan sebuah soal atau suatu soal yang berkaitan tentang determinan matriks dengan metode ekspansi, maka yang kita gunakan cukup satu metode ekspansi. Misalkan kita gunakan ekspansi dengan kofaktor kolom kedua. Nah, nanti untuk ekspansi kofaktor kolom kedua dengan kolom ketiga, dengan baris pertama, baris kedua, baris ketiga, memiliki hasil yang sama. Nah, jadi tidak perlu semuanya kita kerjakan untuk menentukan determinan matriks dengan metode ekspansi kofaktor. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Misalkan ini matriks A berordo 3x3, ditanya menurut baris pertama, menurut kolom pertama. Jadi kita disuruh untuk menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor menurut baris pertama, lalu ekspansi kofaktor menurut kolom pertama. Nah, di sini saya akan mencoba. Jadi untuk yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu menurut baris pertama. Nah, jadi menurut baris yang pertama determinan A-nya sama dengan A11 dikali M11 dikurang A12 dikali M12 ditambah A13 dikali M13. Nah, ini merupakan determinan ekspansi kofaktor menurut baris pertama. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, untuk minor 11, kalau A11 berarti baris pertama kolom pertama. Itu berunsur atau elemennya itu sama dengan 2, berarti di sini 2 dikali minor 11 menghapus baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama, maka komponennya 2 1 1 2. Baris pertama kolom pertama, maka komponen dari minor 11 2 1 1 2. Lalu dikurang A12, komponen matriks A12 baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua yaitu berkomponen 1, berarti dikurang 1 dikali M12 menghapus baris pertama kolom kedua. Baris pertama kolom kedua, baris pertama kolom kedua, maka unsurnya 1 1 0 2 1 1 0 2. Lalu ditambah A13 berarti 0 0 dikali menghapus baris pertama kolom ketiga, baris pertama kolom ketiga, maka unsurnya 1 2 0 1 1 2 0 1. Nah, sehingga hasilnya nanti 2 buka kurung 2 kali 2 4, diagonal utama dikalikan, lalu 4 dikurang, ini dikurang 1 kali 1 1, tutup kurung, dikurang 1
lalu buka kurung 1 kali 2 2 dikurang 0 dikali 1 0 tutup kurung ditambah 0 buka kurung 1 kali 1 1 dikurang 0 kali 2 hasilnya sama dengan 0. Sehingga kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Ini 2 buka kurung 4 kurang 1 3 negatif, ini tutup kurung negatif 1 buka kurung 2 kurang 0 2 ditambah 0 buka kurung 1 dikurang 0 sama dengan 1, sehingga nanti hasilnya sama dengan 2 kali 3 6 dikurang 1 kali 2 2 ditambah 0 dikali 1 sama dengan 0, sehingga hasilnya 6 dikurang 2 4 4 tambah 0 sama dengan 4. Maka hasil dari determinan A berdasarkan atau menurut baris pertama sama dengan 4. Selanjutnya penjelasan menurut kolom pertama. Determinan A sama dengan A11 dikali M11 dikurang A21 dikali M21 ditambah A31 dikali M31. Nah, ini adalah rumus determinan A menurut kolom pertama. Nah, ini adalah kolom pertama, di mana unsur dari A11 sama dengan 2. Berarti di sini 2 dikali M11, menghapus baris pertama kolom pertama. Baris pertama kolom pertama berarti 2 1 1 2. Berarti di sini 2 1 1 2 lalu dikurang A21, unsur A21 yaitu sama dengan unsur A21 baris kedua kolom pertama. Baris kedua kolom pertama berarti unsurnya 1. 1 di sini 1 dikali M21, menghapus baris kedua kolom pertama. Maka komponennya 1 0 1 2. 1 0 1 2 dikali ditambah A31. A31 berarti unsurnya sama dengan 0 0 dikali M31, menghapus baris ketiga kolom pertama. Maka unsurnya atau komponennya 1 0 2 1. 1 0 2 2 1. Nah, setelah itu kita selesaikan yang ada di tanda mutlak in dulu. Berarti ini tadi buka kurung 2 kali 2 4 dikurang 1 dikali 1 1, lalu dikurang 1 buka kurung 1 kali 2 2 dikurang 1 kali 0 0 ditambah 0 buka kurung 1 kali 1 1 2 kali 0 0, berarti dikurang 0, sehingga 2 4 kurang 1 ini sama dengan 3 dikurang 1 2 kurang 0 ini tetap 2 ditambah 0 buka kurung 1 dikurang 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. 2 dikali 3 6 dikurang 1 kali 2 ini hasilnya 2 ditambah 0 kali 1 0, sehingga hasilnya 6 kurang 2 4 4 tambah 0 sama dengan 4. Maka determinan A berdasarkan atau menurut kolom pertama itu sama dengan 4. Jadi kesimpulannya bahwa dengan menurut baris pertama atau menurut kolom pertama hasilnya tetap sama, determinannya akan tetap sama. Baik, sekian penjelasan dari saya.
yaitu bagaimana cara menentukan determinan ekspansi kofaktor. Semoga bermanfaat. Terima kasih.